halo guys, kita masuk ke masih di sesi forward check yang keempat ya, seri keempat. Ya, kalau Anda belum nonton yang sebelumnya, so please tonton dulu yang ke satu, kedua, ketiga. Ya. Nah, ini kita masuk yang keempat, yaitu nggak maksa buat packing kayu. Oke, saya akan jelaskan langsung aja. Nggak maksa packing kayu. Yes, nggak maksa packing kayu. Nah, oke. Jadi, gini, apa yang saya maksud dengan nggak maksa packing kayu? Kalau barang Anda itu pecah belah, ya, Anda suruh supplier Anda packing yang bagus. Ya. Tapi tanpa Anda nyuruh mereka buat packing yang bagus pun, mereka tahu how to package it gitu. Mereka, nah inilah, they know how to package it. Mereka tahu gimana caranya ngebungkus itu supaya aman pas dikirim. Karena mereka yang ngejual barang itu, mereka yang tahu barang itu. Ya, otomatis ketika mereka packingan mereka ya, mereka yakin dengan packingan mereka, barang mereka itu aman gitu ya. Kalau nggak aman pasti banyak ya yang komplain tuh di nomor 8-nya. Ya. Tapi biasanya supplier Cina itu tahu gimana cara packing, mereka juga pinter. Ya. Misalnya barang pecah belah, mereka tahu gimana cara packingnya supaya bagus, ya, gitu dulu, ya. Lalu supplier mengirim ke gudang forwarder di China. Lalu forwarder pasti menyarankan Anda, ya, kalau mereka tahu barang ini pecah belah, kan mereka lihat tuh barang Anda apa, ya, kayak yang udah saya jelasin di nota terima barang, kardus Anda itu pasti dibuka, ya, lalu dilihat, wah ini pecah belah. Forwarder pasti menyarankan kepada Anda, pasti nyaranin untuk pakai packing kayu. Ya, karena itulah tugas mereka, itu SOP mereka. Mereka pasti nawarin buat packing kayu. Ya. Tuh, lalu itu semua tergantung dari Anda. Bisa mau, bisa enggak, bebas, tergantung Anda gitu. Kalau Anda yakin packagingnya bagus nih dari supplier, Anda udah sering pakai supplier ini, ya udah jangan. Tapi kalau Anda belum yakin nih pertama kali, ya udah packing kayu. Nanti waktu sampai di Indonesia, Anda buka packing kayunya, Anda buka packingnya si suppliernya, pas dilihat, harusnya sih aman nggak pakai packing kayu juga. Nah itu Anda bakal tahu ke depannya ya. Kalau Anda udah pakai supplier tersebut dan Anda udah nyampe di alamat tujuan di Indonesia. Nah jadi next kalau emang packingan si supplier ini udah aman, ya udah next time Anda nggak usah pakai packing kayu. Karena packing kayu itu harus nambah biaya buat nge-packing kayunya itu. Ada biaya tambahan yang forwarder minta. Plus, nih, ya, packing kayu, ini saya tulis deh. Packing kayu itu nambah duit. Plus, volume barang Anda jadi gede, jadi besar. Of course dong, di packing kayu ya volumenya jadi nambah dong. Ya kan? Ya, nah, disitulah kenapa Anda harus mikirin apakah mau di packing kayu atau enggak. Karena buat nge-packing kayunya aja udah nambah biaya. Volume juga nambah biaya. Jadi Anda harus mikirin ke situ. Ya. Kalau at the end Anda bilang nggak mau, lalu forwarder bilang, oke, Pak, nggak apa-apa. Pak. Ya, artinya kalau barang itu rusak ya mereka nggak tanggung jawab apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya forwarder itu terus ke Anda tuh bilangnya tuh kayak gini loh. Kayak, kalau rusak, saya nggak tahu apa-apa ya. Lalu Anda udah jawab, ya nggak apa-apa. Terus nanti kalau kalau ada apa-apa ditanggung sendiri ya. Terus aja ngomong gitu tentang kayak seolah-olah mereka itu maksa Anda buat pakai packing kayu. Nah, forwarder kayak gitu menurut saya sih, kenapa ya? Kok dia maksa gitu ya? Lu pengen volume barang gue jadi gede? Itu kayak kita balik lagi, kita nggak boleh negative thinking, tapi kita harus tahu juga niat dia buat ngomong-ngomong terus kayak gitu ke kita tuh apa gitu. Kok seakan-akan gue jadi di apa ya, kayak dipojokin gitu ya, kayak gue nggak pakai packing kayu, ini barang udah pasti rusak, seolah-olah dia tuh ngomongnya kayak gitu. Nah kalau kayak gitu Anda harus hati-hati sih gitu, hati-hati ya, karena kalau keuntungan mereka ketika Anda pakai packing kayu yaitu ya dari biaya nambah
packing kayunya plus sama volumenya jadi gede gitu. Ya, Anda juga harus bayar jadi lebih mahal. Kenapa? Volume barang jadi gede itu jadi masalah. Oke, gini deh. 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Ya, ini barang Anda. Bagi 1 juta kan. Ke ke CBM itu sama dengan CBM itu gini tuh. Panjang kali lebar kali tinggi dalam sentimeter bagi 1 juta. Ya, kita hitung ya. Saya pakai kalkulator. Oke. Pakai kalkulator. 10 kali 10 kali 10 bagi 1 juta. Nah, misal ini harga 1 CBM-nya itu harga 1 CBM 5 juta. Kita ibaratin aja ya. Kali 5 juta. Ya. 5.000 rupiah. Ya. 5.000 rupiah. Terus karena Anda pakai packing kayu, ukurannya jadi 15 kali 15 kali 15 bagi 1 juta sama dengan CBM. Ya, kita hitung. 15 kali 15 kali 15. Nah, bagi 1 juta kali 5 juta. Nah, jadi 16.000. Berapa? 16.875. 16.875. Lumayan bedanya ya, lumayan. 3 kali lipat. Coba kita ke kalau 200 kali 200 kali 200 cm bagi 1 juta sama dengan CBM. Ini kalau ya, kalau barang Anda itu ukurannya panjangnya 200 cm, lebar 200 cm, tinggi 200 cm. 200 kali 200 kali 200 yes. Ya, bagi 1 juta kali 5 juta 40 juta. Oke, 40 juta gengs ya. 40 juta. Karena di packing kayu jadi nambah. Jadi 205 sama 205 bagi 1 juta. Penambahannya sama kan? Cuma 5 cm, tapi lihat bedanya. Nah, 205 kali 205 kali 205 bagi 1 juta ya, kali 5 juta 43 juta 43 juta koma ya. Barang yang gede Anda ya, mereka maksa-maksa pakai packing kayu supaya apa? Supaya mereka untung 3 juta. Padahal cuma nambah 5 cm sama nih kayak ini. Cuma nambah 5 cm. Tapi ruginya, ini ruginya 11.000 ya, 11.000 sekian. Ini ruginya 3 juta. Berapa kali lipat bedanya? Ya. Semakin besar volume barang Anda, perubahan sekecil apapun sih panjang lebar tingginya, kayak even bahkan ini aja cuma 5 cm, perubahan 5 cm, itu udah rugi 3 juta. Bayangin kalau ini di packing kayu nambahnya 10 cm. 10 nambah jadinya 210 kayak 210 kali 210, hitung sendiri berapa ruginya. Nah, kayak gitu. Kenapa saya mempertimbangkan packing kayu ini tuh karena ini. Oke? Anda juga bisa mempertimbangkan ini. Dan kalau forwarder Anda itu memaksa Anda pakai packing kayu terus, sekarang Anda tahu apa udang di balik batu itu. Ya. Oke, I'll see you in the next video. Di berikutnya saya akan bahas best forwarder check yang kelima. Oke? Bye-bye.